Manaqibul Imam Syafi'i, adapun ini adalah manaqibnya Imam Syafi'i. Manaqib itu adalah sejarah hidup, meski tidak seluruhnya. Penting kita untuk membaca manaqib orang-orang soleh, supaya kita jangan berkata sembarangan kepada ulama. Al-Quran berbicara manaqib banyak menyinggung tentang orang-orang soleh tempo dulu daripada Nabi. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyah." Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syayikhihi wa lima syayikhina, amin. Wa yambaghi li talibil ilmi an yastami'al ilma wal hikmata, dan seyogianya bagi orang yang menuntut ilmu oleh bahwa mendengarkan, yakni memperhatikan ia akan ilmu, wal hikmata, dan hikmah, bitta'zimi, dengan pengagungan, wal hurmati, dan penghormatan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan alfa marratin, dan sekalipun ia telah mendengar akan satu masalah itu akan 1000 kali. Qila, dikatakan, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awali marratin falaysa min ahlil ilmi. Bukan minna nih, min ahlil ilmi. Barang siapa tidak ada oleh pengagungan dia sesudah 1000 kali, kata azimihi, yaitu seperti pengagungan ilmu, fi awali maratin, pada awal mula, pada awal kali, falaisa min ahlil ilmi, maka bukanlah ia daripada ahli ilmu. Artinya bahwa di antara adab-adab ilmu, supaya kita mendapatkan ilmu dan supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu serta kemanfaatan ilmu, adalah kita harus asik dengan ilmu, sehingga orang yang menuntut ilmu itu ketika mengaji satu ilmu, dia perhatikan betul, dia ingat betul dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Walaupun ngaji itu sudah berkali-kali khatam, tapi dia tetap enak dan menarik. Sampailah kata ulama, siapa saja orang yang hormat ama ilmu, setelah dia mendengar 1000 kali, tidak seperti asiknya pada awal kali, maka bukan tergolong ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu orang kalau sudah ngomongin ilmu, walaupun dia udah tahu, walaupun dia sudah hafal, walaupun dia sudah mengerti,
dia asik saja dengerin ilmu walaupun sudah tahu. Kenapa? Karena yang dilihat ilmunya. Kalau yang namanya ilmu itu kekasih, kayak cewek, walaupun kita udah ketemu, pengennya ketemu lagi. Bener nggak? Tuh udah pernah pacaran kayaknya. Tuh kayak begitu tuh. Ilmu kayak begitu, asik ilmu itu. Jadi walaupun kita udah tahu, tapi kita baca, kita senang. Itu namanya ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu kalau udah ngomongin ilmu, walaupun udah tahu, enggak kemudian ini mah gue udah tahu, begitu enggak. Tetap aja dia demen sama ilmu karena ilmunya meski sudah tahu. Inilah diantara adab-adab ilmu yang mana yai kita mengutip dari kitab Ta'lim Muta'allim, begitu halaman 17. Begitu kata yai. Manaqibul Imam Syafi'i, adapun ini adalah manaqibnya Imam Syafi'i. Manaqib itu adalah sejarah hidup, gitu, sejarah hidup, meski tidak seluruhnya. Beberapa keistimewaan dalam perjalanan hidup Imam Syafi'i. Suka ada tuh namanya manaqiban. Manaqiban tuh lebih identik dengan sejarah hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tentang keramatnya, tentang segala macam disebut manaqiban. Itu begitu. Penting kita untuk membaca manaqib orang-orang soleh. Itu perlu supaya kita jangan berkata sembarangan kepada ulama, sebab bukan sembarang ulama begitu manaqiban. Al-Quran berbicara manaqib banyak menyinggung tentang orang-orang soleh tempo dulu daripada Nabi. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, wa kana rasulan nabiyah, wa barram biwalidayhi, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati wa zakati, wa kana inda rabbihi mardiyah." Terangkan olehmu wahai Nabi Muhammad di dalam Alkitab tentang sosok Nabi Ismail. Itu maknanya terangin manaqib Nabi Ismail. Itu manaqib, sejarah hidup, masirah daripada seorang soleh. Diterangin tentang sejarah hidupnya. Innahu kana sadiqal wa'di. Yang namanya Nabi Ismail itu orang yang benar dalam janji. Kalau udah janji benar, kata dia mabahnya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ditepati. Begitu. Wa kana rasulan nabiyya ya'muru allahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbi mardiya. Ini diantara dalil begitu. Saya tidak pada paparan itu ayat, jadi saya nggak mau panjangin. Betapa menyebutkan manaqib orang soleh itu adalah ma'murun bih, diperintahkan oleh agama. Bahkan ada riwayat hadis, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit itu menulis dalam Manhajus Sawi, man arraha aliman faka'annama ahyahu. Siapa yang mengungkapkan tarikh daripada seorang alim, ulama, maka sebetulnya dia sedang menghidupkan kembali ulama itu. Begitu, sungguh dia menghidupkan kembali, seakan-akan ulama itu
hidup lagi dan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Itu pentingnya menulis manaqib orang soleh. Di samping kata Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Manakala orang soleh itu disebut, rahmat Allah turun. Jadi kita lah pengen nyontoh sedikit demi sedikit daripada orang soleh tersebut. Dan yai kita mengawalinya dengan menyebut Imam Syafi'i sebagai isyarat bahwa beliau ini dari sekian banyak madhab ulama yang diikuti adalah Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i. Wa bada'tu huna bidzikri nubdatin min fadailil a'immatil arba'ati mutabarrikan bihim. Dan memulai oleh aku pada ini kitab dengan menyebutkan sekelumit daripada fadilah imam madhab yang 4, mutabarrikan bihim, padahal mengambil barakah bihim dengan mereka. Begitu. Sebab bila orang soleh disebut, rahmat Allah menjadi turun adanya. Fa'aqulu, maka berkata oleh aku, fa'ulidal imamu syafi'iyu sanata khamsina wa mi'atin bi Ghazata. Dilahirkan oleh Imam Syafi'i, yakni Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah bi Ghazata, di Gaza. Lahirnya di Gaza. Gaza yang suka diberitakan perang, daerah muslim di Palestina. Mudah-mudahan Allah menangkan Palestina benar-benar menjadi negara yang merdeka, berdaulat. Begitu, sehingga muslimin ibadah dengan tenang di sana. Gaza lahirnya. Sebab abahnya yang namanya Idris ya di Gaza. Abahnya Idris, ibunya namanya Fatimah. Lahir tahun 150. Kalau dari sekarang sudah 250-an dah. Begitu, yang lalu lama. Wakila biasqalan, ada yang mengatakan dan dikatakan orang lahirnya bukan di Gaza, di Asqalan. Ya sama daerahnya Asqalan itu, Mesir tuh, perbatasan Ramallah tuh, nanti ada Asqalan. Begitu. Tapi yang masyhur Imam Syafi'i lahir di Gaza. Begitu. Summa humila ila Makkah, kemudian dibawa Imam Syafi'i ke kota Makkah. Setelah lahir, karena abahnya meninggal sebagai yatim, Imam Syafi'i namanya Muhammad. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad. Akhirnya sama ibunya dibawa ke kampung kakeknya ke Mekah. Karena Imam Syafi'i ini kakeknya orang Mekah. Jadi kakeknya Imam Syafi'i yang ke-9 itu adalah kakeknya Nabi yang ketiga. Jadi sehingga Imam Syafi'i itu orang Quraisy, suku Quraisy. Kakeknya Nabi yang ke-9, kakek yang ketiga itu adalah kakeknya Imam Syafi'i yang ke-9. Artinya sama, misanan.
Begitu. Dari bapak. Adapun dari ibu, Imam Syafi'i cucunya Nabi. Sebab Fatimah ini adalah anak cucunya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ibu orang mulia, bapak juga orang mulia. Emang begitu turunan mulia. Turunan gundu aja kalau ditaruh di turunan ngegelinding begitu. Tapi enggak ngandelin turunan, belajar. Dibawalah ke Mekah. Wa huwa ibnu sanataini, padahal dia Imam Syafi'i itu yaitu anak laki-laki umur 2 tahun. Artinya saat umur 2 tahun dari Gaza ibunya pindah ke Mekah. Wa nasya'a biha, dan tumbuh oleh Imam Syafi'i di Mekah. Di Mekah. Hidup di Mekah ya, di Mekah. Satu bumi paling mulianya bumi sejagat raya. Belajarlah Imam Syafi'i di Mekah. Wa hafizul Qur'ana wa huwa ibnu sab'i sinina, dan telah hafal Imam Syafi'i akan Al-Qur'an, padahal adapun dia Imam Syafi'i yaitu anak laki-laki umur 7 tahun. Jadi di usia 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Qur'an 30 juz, umurnya 7 tahun. Kalau kita sih alhamdulillah 5 juz, juz Al-Pukat, juz Mangga, apa itu lah? Juz Tape, ya Allah. Ya Allah. Juz. Ini juz, bukan juz. Begitu. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun. Sesuatu yang Allah berikan. Kalau Allah udah punya mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bisa 7 tahun. Dan ternyata bukan Imam Syafi'i saja 7 tahun, banyak yang hafal Quran itu di seumuran segitu. Tapi intinya Allah luar biasa berikan kehebatan kepada Imam Syafi'i, umur 7 tahun udah hafal Al-Quran 7 juz, radhiyallahu ta'ala an. Hebat Imam Syafi'i, hebat. Jadi jangan sembarangan mazhab Syafi'i begitu. Jadi kita aja nggak ada apa-apanya mau jelekin Imam Syafi'i, waduh siapa kita begitu. Oh no, hebatnya kayak begitu, umur 7 tahun udah hafal Quran 30 juz. Wa hafidhal muwatta wa huwa ibnu ashrin. Dan telah hafal Imam Syafi'i akan kitab Muwatta, padahal Imam Syafi'i itu umur anak laki-laki umur 10 tahun. Jadi setelah Imam Syafi'i itu belajar Quran, jadi ngaji itu Quran dulu. Setelah Imam Syafi'i ngaji Quran, ngaji kitab, Imam Syafi'i itu pengen belajar, ada kiai besar ngaji itu sama kiai besar. Begitu. Jadi orang kalau pengen besar ya harus ngaji sama kiai besar. Jadi di Madinah kala itu enggak ada kiai paling gedenya kiai selain daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, gurunya. Tapi sebelum mondok ke Imam Malik, Imam Syafi'i hafal kitab hadis karangan Imam Malik, kiai yang akan dia mondok di Madinah.
Nama kitabnya Al-Muwatta, kitab hadis. Itu ribuan, 4.000 lebih hadisnya. Kitab Muwatta ini. Begitu. 4.000 lebih. 4.000 dulu kami ngaji sama guru. Karena guru tuh hebat. Jadi 10 hari hatam gitu. Kitabnya tebal 4.000 lebih. Kitab Muwatta. Kitab Muwatta. Kitab Muwatta. Kitab hukum. Ashahul kutub qabla al-Bukhari. Jadi hadis kitab hadis yang paling sahih dipuji oleh Imam Syafi'i. Tidak ada kitab yang paling sahih selain Muwatta. Imam Bukhari belum lahir, belum ada sahih Bukhari, belum lahir ya Bukhari. Ya, Bukhari belum ada. Belum ada. Adanya Muwatta karena Imam Malik. Itu Imam Syafi'i dihafal kitab itu. Bahkan beliau daya hafalnya kuat. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i itu menghafal 9 hari, 4.000 lebih itu selesai beliau hafal tuh hadis. Begitu saking cerdasnya Imam Syafi'i. Dan usianya 10 tahun radhiyallahu ta'ala. Begitu. Jadi umur 10 tahun udah hafal kitab Muwatta. Kita kalau pengen pintar harus hafal kitab tuh Amil, Jurumiyah, Riyadah, dideres-deres. Dulu sih saya. Dulu juga hafal saya Riyad tuh dulu. Begitu. Sekarang waktu dulu ada payah. Udah kurang saya orang. Riyad harus hafal. Begitu. Dideres. Ente sebetulnya ngaji deres gantian. Begitu. Deres saja. Jangan ngobrol. Mendingan deres. Cepet nempel. Biar nempel. Lafad maknanya jangan hilang. Jadi kitab itu bercahaya. Jadi kalau dideres tuh pindah kemari. Kalau dideres. Jadi kalau enggak dideres enggak. Jadi ilmu itu kayak cewek. Kalau sering kita telepon, mau dia. Begitu. Kitab begitu. Kalau sering dideres, nempel ilmunya. Manfaat ilmunya. Kalau enggak dideres, enggak bisa. Gitu. Enggak bisa. Dia enggak mau. Harus dia dideres sampai malakah. Sampai nempel. Saya ngederes Riyad itu wallahu a'lam. Mungkin 1000 kali mah ada kali. Begitu. Dulu. Sebelum ke Jakarta nih. Sebelum ke Jakarta. Riyad. Pokoknya seminggu hatam dah. Lagi kali setahun aja 50 itu. Begitu. Kan setahun 50 minggu. 52 apa 53 itu. Tahun. Pokoknya deres, tamat balik, deres. Begitu. Nggak bisa nggak deres. Begitu. Sesekali sama kawan suruh dengerin, ngecek bacaan. Begitu. Jadi jangan sendiri. Begitu. Nih dengerin. Jadi temannya bakal benerin barisannya, maknanya, domirnya. Begitu kalau salah. Kalau sendiri belum tentu benar. Begitu. Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta. Umurnya baru 10 tahun. Nah, hebat, pinter. Wa udzina lahu fil ifta wa huwa ibnu 15 sanatan. Dan diizinkan bagi Imam Syafi'i pada berfatwa
Padahal adapun dia Imam Syafi'i yaitu anak laki-laki umur 15 tahun. Jadi umur 15 tahun udah jadi profesor. Umur 15 tahun Imam Syafi'i. Jadi sama gurunya namanya Imam Muslim Imam bin Khalid Az-Zinji ya. Imam Az-Zinji, Muslim bin Khalid Az-Zinji, gurunya. Nah, jadi ketika nanya, udahlah jangan nanya, ente jawab aja, udah. Jangan bertanya, jawab aja. Ente udah cukup. Tuh umur 15 tahun, udah berfatwa, udah menjawab persoalan orang. Ya Allah, kita umur 15 tahun masih nyolong jambu, begitu, masih ngebak, yang enggak aja, begitu. Ini ngaji serius, Imam Syafi'i. Jadi ngaji ini nggak banyak, atu aja sampai nempel. Jadi kiai, riyad aja riyad, pegang aja riyad, alim, begitu. Yang penting bener aja ngaji. Tuh begitu. Imam Syafi'i hebat. Muslim bin Khalid Az-Zinji. Kata, udah berfatwa aja. Begitu. Umur 15. Saking hebat. Wa kana fi sibahu yujalisul ulama. Dan ada oleh Imam Syafi'i pada masa kanak-kanaknya Imam Syafi'i, yaitu duduk-duduk bersama oleh Imam Syafi'i akan para ulama. Jadi masih kecilnya demen dihadir di majelis-majelis ulama dari kecil. Kalau demen hadir di majelis ulama tuh nanti jadi ulama, begitu nanti, begitu. Kayak begitu. Jadi demen hadir di majelis ulama, ngaji, ziarah. Imam Syafi'i kecil itu begitu, majelis-majelis orang soleh. Sebab majelis ulama itu majelis nur, majelis ada cahaya. Jadi banyak cahaya yang bisa diakses. Begitu. Kudu demen ngaji. Jadi dari kecilnya emang demen ngaji. Nggak ada yang pinter ujuk-ujuk tuh, nggak ada. Laisal mar'u yuladu aliman, innamal ilmu bitta'allum. Nggak ada orang lahir berojo langsung pinter, nggak ada. Nggak ada burung yang lahir langsung bisa terbang, nggak ada. Nggak ada orang yang lahir langsung bisa lari, nggak ada. Andai ada, tuyul namanya, tuyul. Andai ada, nggak ada. Belajar. Jadi belajar yang sungguh, jangan nggak sungguh. Begitu. Bisa kalau kita belajar sungguh tuh bisa. Tapi kalau Imam Syafi'i emang turunan mulia, tapi enggak ngandelin turunan, enggak. Belajar, begitu. Enggak jual nisan, begitu. Ngaji, Imam Syafi'i ngaji, begitu. Belajar yang benar. Itu Imam Syafi'i hebat, radhiyallahu ta'ala. Wa tafaqqaha ala Muslim ibni Khalid wa huwa mufti Makkah, dan belajar fikih oleh Imam Syafi'i atas Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji. Ini ngaji sama beliau. Siapa beliau? Wa huwa mufti Makkah. Beliau ini yaitu muftinya kota Makkah. Jadi negeri Makkah itu mufti dulu Muslim bin Khalid Az-Zinji. Belajar kepada Imam Atta belajar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas belajar kepada Rasulullah. Jalur daripada Muslim bin Khalid Az-Zinji. Jadi Muslim punya guru orang hebat.
Imam Atta adalah mufti Makkah. Imam Atta belajar kepada Ibnu Abbas kepada Rasulullah. Itu Imam Syafi'i, jelas gurunya, belajar, jelas gurunya. Ini penting, kita ngaji itu penting. Udah, kata Muslim bin Khadazinji, saya udah habis ilmu saya, gitu. Terus belajar kemana guru? Kata gurunya, di Madinah, ya Malik. Dalam satu riwayat, akhirnya karena Imam Syafi'i ini keluarga Quraisy, jadi minta rekomendasi. Jadi gubernur Mekah kirim surat ke gubernur Madinah. Yang dulu Mekah itu provinsi begitu. Bahwa ini ada anak kecil dari Quraisy pintar, mau mondok kamente begitu. Dikirimin surat gubernur Madinah, ngeri. Waduh, dapat surat, suruh datang ke Malik lagi nganterin. Temu aja saya sungkan, segan. Malik suruh ketemu lagi. Akhirnya datangin juga ke Imam Malik. Kata Imam Malik, ngaji nggak usah pakai pemerintah, pakai surat-surat ngaji aja, datang aja. Kata ya Malik, datang aja. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, gitu. Masih muda, didemenin sampai jadi muqri. Syafi'i baca, karena hafal ya Mas. Kitabnya belum ketemu gurunya udah hafal. Imam Syafi'i hebat, hafal. Imam Syafi'i hafal Muwatta, ngaji. Summa rohala ilal Imami Malik bil Madinah. Kemudian pergi Imam Syafi'i, berangkat sesudah ke Muslim bin Khalid ilal Imam Malik, ke Imam Malik bil Madinah, di Madinah, ngaji di Madinah. Imam Syafi'i gurunya banyak, 200 lebih ngaji itu sama guru, banyak gurunya. Orang kalau pengen pintar ya begitu, ngaji sama banyak guru, ngaji. Belajarlah di Madinah, walazamahu muddatan, dan bermulazamah, menekuni Imam Syafi'i, Imam Malik pada satu masa. Mulazamah atau mondok, ngaji ini pondoknya Imam Malik di Madinah, lumayan. Sampailah kata Imam Malik bilang begini, Syafi'i, udah habis ilmu saya ini, ente ambil, udah selesai ente mondok, begitu kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Pertama datang Imam Syafi'i kagum, Imam Malik hartanya banyak, hartanya begitu, rumahnya tiangnya dari emas, rumahnya, mengajarnya zuhud. Imam Malik zuhud, begitu zuhud. Kata Imam Syafi'i, ini zuhud, tiangnya dari emas. Kata Imam Malik tanpa ngomong bilang, zuhud itu sikap hati, bukan sikap lahir. Jadi zuhud itu adalah tidak menaruh dunia dalam hati,
bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa bukan zuhud, namanya kere. Apaan? Apa kere itu? Oh iya, susah ya lah, susah lah. Susahnya susah gitu ya. Iya. Udah mentok ya. Itu namanya bukan zuhud tapi miskin. Zuhud itu sifat hati. Begitu harta digunakan buat jalan ibadah, namanya zuhud. Begitu. Mondok di Imam Malik, akhirnya kata Imam Malik, udah selesai ngaji sama saya ini, Syafi'i, udah selesai gitu. Udah selesai begitu. Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala, udah selesai. Terus Imam Syafi'i nanya, terus kemana lagi ngaji? Dulu sih ada orang yang alim kayak saya, kiai gede di Baghdad, namanya Abu Hanifah. Kiai gede itu di Irak, di Kufah, udah meninggal tahun 150 meninggalnya. Kata Imam Syafi'i, saya baru lahir begitu meninggal Abu Hanifah. Tapi ada muridnya hebat, namanya Muhammad bin Hasan. Kamu mau ngaji sama dia? Kata Imam Syafi'i, mau. Tapi di hatinya, nggak ada duit pondok ke situ, dari mana? Begitu, dari mana? Tuh begitu. Dari mana begitu? Akhirnya Imam Malik karena demen sama Imam Syafi'i dimodalin. Mau kamu belajar sama Muhammad bin Hasan? Mau. Akhirnya pergi ke pasar Madinah, datang ke terminal, bahasa kitanya terminal bis, pesan tiket. Kalau bahasa sekarang, pesan tiket. Siapa, kapan perjalanan ke Baghdad? 3 hari lagi. Baik, ini saya bayar. Ini bocahnya, anterin ke sana. Begitu. Tahu rumahnya Muhammad bin Hasan, tahu, anterin. Ini mau mondok. Begitu, salam dari saya. Begitu. Jadi ditentukan Imam Syafi'i udah dibayarin, kasih belanja, kasih duit nih buat jajanmu. Malik, kata Imam Syafi'i, emang kudu kaya ya, kitab ini susah beli kitab. Begitu, kalau nggak kaya kudu punya duit. Begitu, perlu bulughah, perlu modal. Begitu mempengaruhi pola pemikiran Imam Syafi'i, Imam Malik. Bahkan pas nyampe Baghdad kaget, di rumahnya Muhammad bin Hasan, dolarnya taruh di meja, duitnya di meja, duit. Kata Imam Syafi'i, gila lagi nih kiai, duitnya ditaruh di meja, meja tamu, duitnya di meja tamu, duitnya Muhammad bin Hasan. Kamu kaget ya Mas? Imam Malik aja kaget. Malik sih duit nggak taruh di meja, enggak. Ini di meja taruhnya. Mana dolar muanya lagi? Begitu. Nggak ada tuh duit yang gambarnya Patimura, itu namanya masih penjajahan. Kalau Patimura deh. Kalau Patimura tuh namanya penjajahan. Penjajahan. Masih berjuang. Masih. Gitu. Tapi kalau udah Soekarno Hatta, merdeka ini, merdeka. Gimana leh? Adem,
Iya, ada masalah itu. Begitu. Ini duitnya banyak, duitnya Muhammad bin Hasan radhiyallahu anhu. Banyak. Kata Muhammad bin Hasan, ngaji aja. Kalau mau ngaji, yang penting sekeburu saya. Udah, enggak usah. Enggak usah takut. Begitu. Saya ada duit. Kalau mau kemari jangan takut. Membawa duit, jangan. Saya duitnya banyak. Ada duit. Jadi nggak usah takut. Ngaji aja yang benar, tapi ngaji aja. Begitu. Itu Imam Muhammad bin Hasan Syafi'i. Makanya nanti dalam fikih Syafi'i ada bab tata negaranya itu diatur antara rumah muslim, rumah non muslim. Itu dalam fikih Syafi'i diatur, mempengaruhi pemikiran yang penting. Muslim terus begitu, harus hebat. Imam Syafi'i ke Baghdad, summa qadima Baghdad, kemudian datang Imam Syafi'i ke Baghdad sanata khamsin wa tis'ina wa mi'atan, tahun 5 dan 90 dan 195 di Baghdad. Fa aqama biha sanataini, maka mukim Imam Syafi'i di Baghdad sanataini 2 tahun. Jadi Imam Syafi'i mondok di Baghdad. Datang ke Baghdad. Tuh coba. Dari Palestina, ya kan? Pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, pindah ke Baghdad. Dari Baghdad, Mekah lagi, Baghdad lagi, pindah ke Mesir, sampai wafat. Imam Syafi'i luar biasa, hebat. Imam Syafi'i hebat. Kalau kita demennya empet-empetan sama orang tua, temennya pohon yang empet di orang tua, pohon enggak tumbuh. Pohon padi itu kalau nempel jauh, disebar jadi tinggi, berasa kangen. Itu begitu. Imam Syafi'i itu begitu. Enggak hormat sama orang tua, ya hormat sama ibunya. Hormat sama Imam Syafi'i. Orang yang paling hormat sama orang tua. Dan orang tuanya hebat, Nyai Fatimah radhiyallahu ta'ala, hebat. Satu hari Imam Syafi'i dakwah di Yaman, keliling, dapat undangan. Itu dapat duit banyak Imam Syafi'i, banyak duit. Di tengah jalan ada orang kesusahan, ada kampung kelaparan. Akhirnya berhenti bikin kemah. Kalau bahasa kita istirahat dah. Dan dia makan padang Sahara. Bikin kemah, bagi-bagi duitnya untuk nolongin orang kesusahan. Sekarang ini ada kebakaran, ada gempa sekarang di Maroko, kampung Imam Jazuli. Mudah-mudahan Allah lindungi. Allah yang sakit Allah sembuhin dah. Yang meninggal Allah catat sebagai syahid. Begitu. Negeri Jurumiyah Maroko, negeri Dalail, Allah beri cobaan gempa besar. Allah selamatkan mereka semuanya. Al-Fatihah. Ini Imam Syafi'i sampai habis duitnya. Itu bagi-bagi dari dakwahnya itu, habis duitnya, semuanya habis. Orang susah banyak karena ada kebakaran, jadi ya bagi. Akhirnya pulang ke rumah maknya di Mekah.
dia bilang mamanya, "Mak, sebetulnya habis ini nih bawa duit banyak, Mak, banyak duit. Cuman ada orang susah, jadi duitnya habis, Mak. Enggak ada deh, hampir rumah barang 1.000. Enggak ada." Kata emaknya bilang, "Syafi'i, andai di kantong masih ada aja barang 1.000, masih ada orang susah di kampung itu, emang gak redo punya anak ente." Begitu. Emang emaknya juga orang baik. Kalau emak kita lain, bego, duit banyak itu, bego, jadi orang, aduh, geblek duit. Begitu. Emang orang mulia Imam Syafi'i, orang mulia, emaknya orang mulia, ininya orang mulia. Itu begitu kehidupan tuh. Nah, dakwah, buat dakwah, betapaan hidup kalau nggak buat dakwah. Manfaat begitu. Ngasih makan orang lapar lebih gede daripada kita bangun masjid 1.000 masjid. Orang lapar gedean, kasih gitu. Masih makan santri gede ganjarannya, kasih aja. Imam Syafi'i itu kerjaannya begitu. Imam Syafi'i kerjaannya, datanglah ke Baghdad 2 tahun, wajtama alaihi ulama uha, dan kumpul atas Imam Syafi'i oleh ulama Baghdad. Ulama pada datang. Imam Syafi'i ke Baghdad, datang ada Imam Syafi'i pada datang. Wa raja'a katsirun minhum an madhahiba kanu 'alaiha ila madhhabi, dan merujuk kembali oleh kebanyakan daripada ulama an madhahiba, meninggalkan daripada madhab kanu yang tadinya mereka ulama, alaiha yaitu atas madhab itu, ila madhabi kembali menuju madhabnya Imam Syafi'i. Ketika datang Imam Syafi'i, ulama-ulama pada datang, dialog, debatan, dan mereka mengakui ilmunya Imam Syafi'i. Akhirnya kembali kepada madhab Imam Syafi'i, hukum yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Di Baghdad banyak, jadinya madhab Syafi'i. Yang tadinya madhab Abu Hanifah, madhabnya Syafi'i. Wasannafa biha kitabahul qadimah, dan mengarang Imam Syafi'i di Baghdad akan kitabnya Imam Syafi'i al-qadimah, yang qadim. Qaul qadim lah itu ditulis di Baghdad. Suma'ada ila Makkah, kemudian kembali Imam Syafi'i ke Makkah. Fa'aqama biha muddatan, maka bermukim Imam Syafi'i di Makkah pada satu masa, balik ke Makkah. Suma'ada ila Baghdad, kemudian kembali Imam Syafi'i ke Baghdad. Sanata samanin wa tis'ina wa mi'ah, pada tahun 8 dan 90 dan 198, 3 tahun jadi di Mekah. Akhirnya Imam Syafi'i ke Baghdad lagi. Fa aqama biha, dan muqim Imam Syafi'i di Baghdad. Summa kharaja ila Misr, kemudian keluar Imam Syafi'i ke Mesir. Imam Syafi'i ke Mesir. Wa aqama biha, dan bermukim Imam Syafi'i di Mesir. Wa sannafa biha kitabahul jadida, dan mengarang Imam Syafi'i di Mesir akan kitabnya Imam Syafi'i yang jadid, yang baru, yakni namanya Qaul Jadid, pendapat Imam Syafi'i yang terbarukan. Begitu. Qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i di Baghdad. Qaul jadid pendapat Imam Syafi'i sesudah hijrah ke Mesir. Sampai wafat Imam Syafi'i di Jabal Muqattam. Jabal Muqattam. Imam Syafi'i makamnya di situ.
Falam yazal nasiran lil ilmi, maka tidak henti-henti Imam Syafi'i nasiran, yaitu menolong bagi ilmu, mulaziman lil ishtighali bi jami'il atik, mestinya sodya, ini nasiran pakai sodya, ya, menyebarkan bagi ilmu, mulaziman lagi menekuni lil ishtighal, bagi menyibukkan diri dengan ilmu, bijami hal atiki, di masjid jami'nya al atiki yang kuno di Mesir, Masjid Jami', ada masjidnya, Masjid Imam Syafi'i, sampingnya ada makamnya Imam Syafi'i, ngajar di situ Imam Syafi'i sampai wafat ke Mesir dan menjadi destinasi wisata di Mesir. Hebat Imam Syafi'i ini, hebat, luar biasa, luar biasa. Hadiatan minna ilaihi surat al-Fatihah.